ketenangan hati. Sudah lama Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap sang Baginda Raja. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Kawan-kawan Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja keadaan kedai tak semarak karena Abu Nawas, si pemicu tawa, tidak ada. Suatu hari ada seseorang laki-laki setengah baya ke kedai teh menanyakan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa ia tidak menemukan jalan keluar dari masalah pelik yang dihadapinya. Salah seorang teman Abu Nawas ingin mencoba menolong. Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku. Barangkali aku bisa membantu, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit, sedangkan aku tinggal bersama istri dan kedelapan anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit, sehingga kami tidak merasa bahagia, kata orang itu membeberkan kesulitannya. Kawan Abu Nawas tidak mampu memberikan jalan keluar, juga yang lainnya, sehingga mereka menyarankan agar orang itu pergi menemui Abu Nawas di rumahnya saja. Orang itu pun pergi ke rumah Abu Nawas, dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji. Setelah mengutarakan kesulitan yang telah dialami, Abu Nawas bertanya kepada orang itu, "Punyakah engkau seekor domba?" "Tidak, tetapi aku mampu membelinya," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku bertambah sesak. Aku dan keluargaku merasa segala sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu," kata Abu Nawas. Orang itu langsung tidak membantah. Ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dia masukkan ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun, begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya, kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin muram. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," kata Abu Nawas menyarankan.
Orang itu tidak membantah. Ia langsung ke pasar. Hewan membeli seorang anak unta untuk dipelihara ke dalam rumahnya. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan di dalam rumahku semakin hampir seperti neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu putus asa. "Baiklah, kalau kalian sudah merasa tidak tahan, maka jualah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang lebih baik karena anak unta itu sudah tidak ada lagi tinggal di sini," kata orang itu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah unggas-unggasmu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Ia langsung menjual unggas-unggasnya kepada orang. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu. "Bagaimana keadaan rumah kalian?" kata Abu Nawas. "Keadaannya sekarang lebih menyenangkan karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah ceria. "Baiklah, kalau begitu sekarang jualah domba itu," kata Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Dengan senang hati ia langsung menjual domba tersebut ke pasar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertamu lagi ke rumah orang itu. Ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena binatang-binatang itu sudah tidak ada lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadamu, hai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah berseri-seri. "Sebenarnya batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau engkau selalu bersyukur atas nikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiranmu," kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering berdoa?" "Ya," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa seorang hamba tidak mesti diterima oleh Allah, karena manakala Allah membuka pintu pemahaman kepada engkau ketika Ia tidak memberi engkau, maka ketidakadaan pemberian itu merupakan pemberian yang sebenarnya." Kisah kali ini
Abu Nawas berhasil menyerahkan Baginda Raja untuk dipotong lehernya kepada para tukang bubur kampung Baduy. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga ke kampung Baduy di daerah gurun, jauh dari kota tempat tinggalnya. Sesampainya di tempat tersebut, ditemunya ada beberapa orang yang sedang memasak bubur. Suasananya ramai sekali. Tanpa disadarinya, ia ditangkap oleh orang-orang itu dan dibawa ke rumah mereka untuk disembelih. "Kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. "Wahai orang asing, setiap orang yang lewat di sini pasti akan kami tangkap. Kami sembelih seperti kambing dan dimasukkan ke balangan bersama adonan tepung itu. Inilah pekerjaan kami, dan itulah makanan kami sehari-hari," jawab salah satu seorang dari mereka sambil menunjuk ke belangan yang airnya mendidih. Abu Nawas pun ketakutan. Namun meski keadaan sedang terjepit, dia masih sempat berpikir jernih. "Kalian lihat saja, badanku kurus kering. Jadi, dagingku tak banyak. Kalau kalian mau, besok aku bawakan temanku yang badannya gemuk sehingga bisa kalian makan untuk 5 hari lamanya. Aku janji. Maka tolong lepaskan aku," minta Abu Nawas. Karena janjinya itu, Abu Nawas akhirnya dilepaskan. Di sepanjang jalan, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa teman yang gemuk terlintas olehnya, yaitu Baginda Raja. Seharusnya Raja tahu akan berita yang tidak mengenakan ini, dan alangkah baiknya kalau Baginda Raja mengetahui sendiri, gumannya di dalam hati Abu Nawas. Abu Nawas segera saja masuk ke dalam istana untuk menghadap Raja. Dengan berbagai bujuk rayu, akhirnya Abu Nawas berhasil mengajak Baginda untuk ke kampung Baduy tersebut. Sesampainya di kampung Baduy tersebut, si pemilik rumah tanpa banyak bicara langsung saja menangkapnya. Abu Nawas segera meninggalkan tempat itu dan dalam hati dia berpikir, bila Raja pintar, pasti niscaya dia akan bisa membebaskan diri. Tapi kalau bodoh, akan matilah ia karena disembelih oleh orang jahat itu. Sementara itu, di dalam rumah, Baginda tidak menyangka akan disembelih. Dengan takut, dia berkata, "Jika membuat bubur, dagingku ini tidaklah banyak karena banyak lemaknya. Tapi jika kalian izinkan, kalian akan aku buatkan peci, kemudian dijual yang harganya jauh lebih mahal ketimbang harga buburmu itu." Akhirnya mereka menyetujuinya. Baginda telah beberapa hari tidak terlihat di istananya. Ia bekerja keras untuk membuat peci untuk orang Baduy itu. Namun pada akhirnya beberapa
ke depan Baginda dibebaskan oleh orang tersebut. Setelah Baginda dibebaskan, barulah Abu Nawas dipanggil untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Abu Nawas dianggap telah mempermalukan rajanya di muka rakyatnya sendiri. "Wahai Abu Nawas, engkau ini benar-benar telah mempermalukan aku. Perbuatanmu sungguh tidak pantas, dan kamu harus dibunuh," ujar Raja Harun. "Ya tuanku, sebelum hamba dihukum, perkenakan hamba menyampaikan beberapa hal," kata Abu Nawas untuk membela diri. "Baiklah, tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga," ujar Baginda Raja. "Wahai tuanku, alasanku untuk itu hamba menyerahkan kepada si penjual bubur. Itu adalah ingin menunjukkan kenyataan di dalam masyarakat negeri ini kepada Paduka, karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Baginda Raja. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya," kata Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan Abu Nawas yang demikian, hilanglah rasa amarah Baginda Raja. Dalam hatinya, beliau membenarkan ucapan Abu Nawas tersebut. Kisah selanjutnya, Abu Nawas, ibu sejati. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak itu. Hakim rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang jadi ibu bayi tersebut. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa, mengingat tak ada lagi cara-cara lain yang bisa diterapkan Baginda. Setelah itu, Baginda Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukannya. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh Algojo tidak mau ditempat. Keesokan hari, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja.
Apa yang akan kau lakukan? Perbuatan terhadap bayi itu, kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialognya. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak, bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata, kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang, bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas pun tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas meminta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas hadiah tebakan jitu. Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murang. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasehat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda Raja. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasehat Baginda menyerahkan agar Abu Nawas saja yang memecahkan kedua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama, Abu Nawas dihadapkan Baginda, mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyikap kedua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rasa alami yang manakah yang engkau paduka? Maksudkan, tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, lanjut
Abu Nawas, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar perjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun, begitu jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun, agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar ke istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburannya, tetapi tidak ada pendengar mereka berteriak, dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu
dengan orang yang sedang tidur, dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang telah dialami seorang di dalam kubur dan di dalam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termaksud benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda Raja, "Aku inginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilakukan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda. "Mat, wahai Paduka mulia, masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah yang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di dalam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki, hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga
maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda terdiam. Di sela-sela kebingungan, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.